Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah cara share screen di meeting melalui aplikasi Zoom. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu fitur lain untuk share screen, bukan cuma untuk menampilkan tulisan atau menampilkan PowerPoint saja, namun ada juga nanti share screen untuk fitur-fitur yang lain. Nah, dalam video ini saya jelaskan semua fitur-fitur yang ada untuk share screen-nya. Nah, untuk share screen sendiri itu ada di meeting Zoom ya. Jadi kalau kita melaksanakan meeting dengan Zoom, jika kita sudah login seperti ini dan sudah ada satu user yang masuk ya. Jadi ini ada dua. Ini saya sendiri yang atas, yang bawah adalah yang masuk ke meeting saya. Terus di bawah, nanti di sini di bagian bawah ada tombol yang warnanya hijau, itu share screen. Jika diklik, nanti muncul berbagai pilihan. Ini untuk bagian atau di menu basic, itu munculnya apa saja itu tergantung dari aplikasi yang sedang dibuka ya. Kalau misalkan aplikasinya yang sedang dibuka cuma sedikit, ya nanti tidak sebanyak kayak gini. Oke, sekarang saya jelaskan dari share screen sendiri. Pertama, untuk share screen itu adalah untuk menampilkan apa yang ada di layar kita itu ke audien atau ke peserta. Nah, yang di-share atau dibagikan itu apa saja? Nah, kita bisa memilih di sini. Di bagian share screen, ya di sini, nanti ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah ada screen 1, ada screen 2. Ini yang namanya screen itu adalah monitor. Kalau misalkan monitor kita ada satu, ya berarti nanti cuma ada screen satu saja. Di sini saya ada screen 2 karena saya mempunyai atau saya menggunakan dua monitor ya, sehingga ada screen 1, ada screen 2. Kalau 3 monitor, ya berarti ada screen 3 juga. Nah, jika screen 1 dibagikan, maka semua yang tampil di layar monitor pertama itu akan tampil ke audien atau ke peserta kita. Begitu juga kalau misalkan kita pilih share screen yang screen 2. Kalau screen 2 berarti ya semua yang tampil di sini, yang di layar, maka akan tampil di audien. Contohnya seperti ini ya, saya share screen yang screen 1 dulu. Nah, screen 1 nanti tampilannya seperti ini gambarnya ya. Tidak ada aplikasi yang sedang dibuka, cuma ada gambar kupu-kupu dan timer untuk video recording ya, seperti ini. Lalu saya share, saya klik, coba. Nah, maka di sini di bagian audien, ya bagian audien di sini, ini di HP ya. Ini akan tampil semua yang ada di layar kedua di sini. Nah, ini kan cuma ada recording seperti ini. Ini adalah timer untuk rekam video saya ya. Nah, seperti ini, tampilnya cuma ini. Tidak tampil seperti yang ada di komputer saya nih. Nah, ini nggak tampil. Karena apa? Karena ini berada di screen 2 atau monitor kedua. Monitor kedua ini, yang ini ya, monitor kedua. Ini tampil ini monitor kedua ini. Nah, di audien atau di peserta meeting itu nggak tampil. Karena apa? Karena kita share screen-nya adalah share screen yang pertama, yaitu yang cuma layarnya ini ya. Nah, sekarang saya stop dulu. Ya, saya stop. Nah, sekarang kembali ke awal lagi, tidak ada share screen lagi. Itu tadi untuk share screen yang layar pertama. Kalau layar kedua berarti yang sedang tampil ini, yang di layar, ini namanya layar kedua ini. Berarti yang ada di layar kedua semuanya akan tampil. Nah, saya share ya yang screen 2, saya coba. Nah, seperti ini. Nanti semua yang sedang tampil di screen ini, maka akan tampil di klien juga. Ini seperti ini. Nah, ini kan. Ini digeser, ini diperkecil, ini juga digeser, misalkan seperti ini. Itu semuanya akan tampil di layar peserta kita. Semuanya ya, tanpa terkecuali. Kita lagi ngeklik apa, kita lagi buka apa, itu semuanya akan tampil. Ya, seperti ini. Semuanya akan tampil seperti itu. Itu namanya share screen, screen yang satu atau yang kedua ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ada share screen lagi. Yang ketiga adalah whiteboard. Nah, ini whiteboard. Nah, untuk whiteboard ini nanti kita bisa gunakan untuk papan tulis ya, sebagai pengganti papan tulis, tetapi bisa dipakai secara bersama-sama atau online ya. Contohnya seperti ini, saya share saja langsung. Jadi nanti yang tampil itu cuma layar putih saja atau papan tulis ya. Saya klik tombol share, saya pilih whiteboard. Maka yang tampil adalah layar putih seperti ini.
Nah, seperti ini ya, layar putih, di layar monitor putih, di peserta juga putih sama, ya, putih sama. Nah, sekarang jika saya gambar sebuah garis atau mungkin menggambar apa ya seperti ini, nanti di layar siswa juga sama ya, layar siswa juga sama seperti ini. Saya gambar apa lagi misalkan ya, ini seperti ini. Nanti di layar siswa juga tampil. Nah, seperti ini ya. Ini semuanya akan tampil. Nah, seperti ini. Ya. Ini berarti kayak papan tulis ya, seperti biasa papan tulis. Nah, jika kita tulis, kita gambar, kita buat coret-coretan, nanti akan tampil di layar monitor atau di layar peserta meeting kita. Nah, untuk whiteboard ini, nanti kita bisa kolaborasi dengan pesertanya. Misalkan pesertanya nanti adalah siswa-siswi kita, ya, di mana nanti kita menginginkan siswa itu juga akan memilih atau menulis atau menggambar sesuatu di ini whiteboard ini. Maka kita bisa setting. Ini saya bersihkan dulu ya. Nanti saya misalkan saya bagi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti ada beberapa siswa yang akan nulis di sini. Yang nulis misalkan nama ya. Nah, untuk menyeting supaya bisa nulis, maka di sini di bagian more ya, di bagian more di sini nanti ada tulisan di sini ada ini disable annotation for order. Itu maksudnya adalah kalau dicentang berarti nanti siswa tidak bisa menulis atau tidak bisa ikut berkolaborasi di papan tulis ini. Tapi kalau misalkan centangnya nggak ada, seperti ini kan nggak ada ya, berarti nanti siswa atau peserta itu bisa nulis. Nah, contohnya seperti ini. Ini di HP saya pencet, nanti ada tombol seperti kayak pensil ya di pojok kiri bawah. Ini seperti ini. Nah, ini jika kita klik nanti muncul tool untuk menulis, menggambar atau membuat catatan ya. Misalkan ada pen, ada highlight, ada arrow, ada color, ada eraser, ada clear ya. Misalkan pen. Nah, pen di sini nanti kita bisa nulis. Misalkan saya ganti warnanya jadi merah ya. Terus yang agak tebal seperti ini. Misalkan nanti gurunya memerintahkan untuk menuliskan nama. Silakan tulis namanya di layar monitor. Misalkan ya, ini seperti ini. Nah, maka akan tampil di guru yang tampil, maka di layar siswa juga tampil. Terus nanti siswa yang lain juga akan nulis sama. Misalkan di bagian kedua, silakan kalian tulis. Nah, misalkan kayak gini. Nah, kayak gini. Nanti siswa yang lain juga nanti bisa nulis kolaborasi. Ya, bahkan nanti nulisnya bareng pun bisa. Ya, antara siswa 1 dan siswa 2 itu nulisnya bareng bisa. Nah, itu namanya kolaborasi di whiteboard online ini, di Zoom ya. Nah, kalau misalkan di disable gimana? Kalau misalkan disable atau disable-nya dicentang, maka nanti di layar HP itu tidak bisa atau tidak muncul tools untuk nulis kayak tadi. Ya, ini kan nggak ada ini. Nah, ini nggak ada karena di disable. Nah, sekarang saya coba enable lagi. More ya. Terus enable lagi. Maka jika diklik di layar HP-nya, maka akan muncul tools yang ini. Yang kayak gambar pensil ya. Maka nanti bisa nulis lagi di sini. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah share screen untuk whiteboard. Sekarang saya stop dulu. Nah, seperti ini kembali lagi ke awal. Tidak share apa-apa. Terus selanjutnya adalah ada iPhone atau iPad. Nah, ini sementara saya lewati karena saya nggak punya. Terus bagian bawahnya ini adalah aplikasi-aplikasi yang sedang dibuka. Ada Camtasia, ada pemutar video, ada Word, ada ini Chrome ya, ada gambar, ada Explorer, ada Notepad, ada PDF. Nah, kalau ini berarti kalau misalkan kita pilih salah satu dari aplikasi yang ada di sini, maka yang tampil di siswa, di klien, itu cuma yang sedang atau yang kita pilih saja. Misalkan kayak gini. Ya, ini ada video. Nah, videonya adalah yang ini. Nah, ini videonya nih. Jika kita play, nanti muncul suara seperti ini ya, ada video ini. Nah, video ini akan kita share ke siswa. Nah, caranya berarti tadi kita pilih bagian yang video ini. Ya, video ini kita klik, terus kita share. Jangan lupa kalau misalkan kita akan mengirimkan sebuah
video, kita share screen video, karena video itu mempunyai suara ya, ada suaranya, maka di bagian bawah di sini ada tombol atau checklist share computer sound. Nah, kalau share computer sound, maka suara yang ada di video ini akan keluar di siswa juga. Tetapi kalau misalkan tidak share, ya tidak share, maka otomatis yang tampil adalah cuma videonya saja, untuk suaranya nggak ada. Ya, berarti silakan kalau misalkan kita share ke video ke siswa atau ke peserta meeting melalui Zoom, pastikan share computer sound di checklist seperti itu ya. Kita share. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan ada bagian tepinya itu warnanya hijau. Itu hijau itu maksudnya adalah yang terselect atau yang terseleksi. Nah, ini berarti yang akan tampil di pesertanya. Nah, kita bisa lihat di sini di HP-nya ya. Ini kan HP. Ini yang tampil adalah cuma video saja, videonya saja. Kalau misalkan videonya saya geser kemanapun, ya ke bawah, ke atas, itu tetap video yang sedang tampil. Tidak ada istilah nanti muncul aplikasi yang lain. Misalkan ini kan ada Word ya, aplikasi Word. Saya tutupi videonya. Ini nggak masalah, karena yang di-share adalah cuma video ini. Walaupun kita tutupi oleh aplikasi yang lain, seperti ini, tetap yang muncul adalah videonya. Karena video yang kita share. Mau ditaruh dimanapun, itu tetap video. Begitu juga kalau misalkan videonya dikecilkan atau ubah ini ya, ukurannya ya, seperti ini, kecil. Nanti pun tetap menyesuaikan ya. Misalkan memanjang seperti ini pun sama. Jadi nanti yang sedang tampil atau akan ditampilkan ke siswa cuma layar aplikasi yang dipilih saja. Nah, begitu juga kalau misalkan kita memilih sebuah aplikasi yang lain, misalkan aplikasi misalkan ini gambar ya. Gambar ini saya share ke siswa. Maka tinggal saya pilih di bagian share screen-nya ya. Di sini share screen, saya pilih yang gambarnya yang ini ya. Nanti semua siswa akan melihat gambar yang saya pilih. Nah, cuma gambar ini tidak ada aplikasi video itu nggak ada, walaupun masih kebuka yang ini ya, masih kebuka, itu nggak bakalan tampil di siswa. Nah, saya pilih yang gambar, saya klik tombol share. Nah, seperti ini. Ini saya geser gambarnya ke atas, ke bawah. Ini yang di HP tetap tidak berubah, tidak ngaruh ya. Jika saya perkecil, ya saya ubah ukurannya, maka di HP pun akan menyesuaikan. Nah, seperti itu kan? Nih, menyesuaikan. Ini panjang, misalkan seperti ini, atau mungkin saya ubah jadi seperti ini. Nah, maka di HP juga akan menyesuaikan. Ya, kalau misalkan kita pilih sebuah aplikasi saja, maka ukuran dari layarnya akan menyesuaikan. Dan yang tampil adalah cuma aplikasi yang kita pilih saja. Ya, seperti itu ya. Terus sekarang saya share aplikasi yang lain ya. Ini tadi cuma gambar. Nah, sekarang saya share bagian yang tipe PowerPoint ya. Kalau tipe PowerPoint, nah PowerPoint kan nanti bisa saja ini PowerPoint yang belum di slideshow ya. Ini masih tampilan seperti ini. Kalau ditampilkan ya nanti sesuai yang sedang muncul di sini, yang lagi muncul ya. Misalkan kita share bagian PowerPoint-nya, saya share. Nah, maka akan tampilannya ya sama seperti ini ya. Nah, ini seperti ini sama di HP juga sama. Jika kita play atau slideshow, maka nanti akan tampil juga nah seperti ini kan. Nah, kalau misalkan ini saya pakai monitor 2 ya. Misalkan saya monitornya satu saja, tidak pakai use presenter view. Saya slideshow. Nah, seperti ini. Nah, ini kan. Ini adalah untuk menampilkan PowerPoint. Nah, nanti tadi yang kita pilih adalah aplikasi PowerPoint. Oke, ini saya exit dulu. Berarti share screen-nya sudah selesai ya. Untuk yang PowerPoint, oke, sudah selesai. Terus di sini tadi ada juga checklist untuk optimize screen sharing for video clip. Ini maksudnya adalah kalau misalkan kita membagian sebuah gambar atau sebuah video yang bergerak. Kalau misalkan videonya itu nanti versinya detail atau versi HD, nanti mungkin di siswanya akan loadingnya agak lama ya, atau delay-nya lebih lama. Contohnya seperti ini. Saya akan membagikan ini share screen untuk file PPT-nya.
Nah, di dalam file PPT ini, itu nanti ada animasinya. Nah, di sini ada animasinya. Nah, kalau misalkan kita tidak tadi centang optimize, maka yang tampil di layar HP siswa nanti ada delay-nya atau nge-lag ya, seperti nge-lag, ada putus-putusnya. Padahal di bagian komputernya kan halus seperti ini gerakannya, tapi di bagian HP-nya, HP siswa yang diterima itu akan ada kayak nge-lag ya, ada delay-nya. Nah, supaya lancar, maka kita bisa milih seperti ini tadi di bagian optimize screen sharing for video clip supaya nanti tampilannya lebih halus. Nah, saya centang sudah. Nah, ini seperti ini, tampilan di HP akan lebih halus. Ya, saya buat seperti ini, saya gerakan juga nanti animasinya akan lebih halus tampil. Beda halnya dengan kalau misalkan tadi di bagian optimize-nya tidak saya checklist. Nanti animasinya akan putus-putus, kayak loading ya, kayak ada loadingnya, seperti ini. Nah, seperti itu kan tidak halus. Terus saya ubah menjadi optimize, sehingga nanti tampilannya akan lebih halus lagi. Nah, seperti ini. Nah, itu kan, seperti itu. Tampilannya akan lebih halus. Atau animasinya ya. Animasi yang ada di laptop dengan yang di HP itu akan hampir sama. Ya, walaupun mungkin tidak real time sama ya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah share screen untuk file PowerPoint. Terus selanjutnya di bagian share screen nanti ada menu basic, ada menu advance. Nah, di sini ada menu advance. Ada juga menu files. Nah, sekarang di bagian menu advance dulu ini. Ada yang mungkin Bapak Ibu belum pernah nyoba. Seperti ini, di bagian PowerPoint, di bagian depan ini ada PowerPoint as virtual background. Jadi, nah kita bisa meng-share file PowerPoint itu tanpa harus membuka filenya lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan filenya lagi dibuka ya. Berarti kalau di-share ya berarti yang sedang dibuka ini. Sekarang saya tutup filenya. Ini file PowerPoint-nya saya tutup. Di sini sudah nggak muncul lagi. Ya. Jika diklik nanti di bagian sini nggak ada PowerPoint, atau sudah ketutup. Nah, sekarang saya pilih yang PowerPoint as virtual background. Jadi, ini fungsinya adalah membuat background kita, layar kita itu menjadi bentuk PowerPoint ya. PowerPoint yang sedang tampil itu apa? Cuma langsung tanpa harus membuka filenya. Ya, contohnya seperti ini. Saya klik, saya pilih, terus saya share. Maka nanti diperintahkan untuk memilih file PPT yang akan ditampilkan sebagai background-nya. Saya pilih atau saya ambil di sini. Nah, ini adalah file matrik tadi. Ini tanpa saya buka aplikasi PowerPoint-nya ya. Ini filenya masih ketutup atau tidak dibuka. Lalu saya open. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, di bagian belakang sini background-nya itu langsung file PowerPoint langsung tanpa harus kita membuka file PowerPoint-nya. Jadi otomatis sebagai background. Jadi kita tidak perlu membuka file ini PowerPoint lagi ya. Kita langsung otomatis akan tampil file PowerPoint kita ya. Nah kita juga bisa menggerakkan gambar kita supaya nggak menutupi tulisan. Ini bisa kita perkecil, nanti di tampilan di HP-nya siswa atau kliennya juga akan otomatis mengecil ya seperti ini. Ya, atau diperbesar lagi misalkan seperti ini juga bisa. Tergantung nanti kita menyetelnya mau seberapa besar ya. Nah, kita juga bisa mengganti halaman-halamannya di sini di bagian bawah ada tombol next seperti itu ya. Ini next juga bisa, nanti muncul page berikutnya, nanti di siswa juga otomatis muncul ya. Nah, ini di siswa juga muncul di HP-nya nah, seperti ini. Nah, tetapi kekurangannya adalah animasi yang ada di file PowerPoint itu tidak jalan atau tidak di-play atau diem ya. Jadi file PowerPoint-nya diam, tidak ada animasinya sama sekali. Padahal di sini di bagian depan tadi kan harusnya tulisan matrik bergerak ya di sini ya. Tapi di sini nggak bisa, ini nggak bisa. Bahkan tombol pun nggak bekerja di sini. Di sini kan ada tombol next ya ke halaman berikutnya. Tapi di sini nggak bisa diklik. Harus pakai yang di sini. Next ini ya. Next kayak gitu. Padahal di bagian tombol ini sudah saya sediakan untuk ke halaman yang lain. Itu bisa. Tapi untuk yang share sebagai background ini tidak bisa ya. Tidak bisa di
pencet tombolnya, tombol ke halaman yang lain. Itu silahkan. Nah, ini kalau misalkan kita cuma share file PowerPoint yang diam, kita nggak masalah, langsung saja, tanpa kita membuka file PowerPoint-nya, ya. Oke, seperti itu. Saya stop dulu. Stop share ya, stop share. Nah, ini kembali lagi ke awal. Nah, seperti itu. Lalu nanti ada yang terakhir ya, yang akan saya jelaskan adalah portion of screen. Nah, kalau ini berarti kita akan menampilkan cuma bagian tampilan layar saja yang kita seleksi. Nah, nanti kalau jika dipilih ini, nanti akan ada kotak untuk menyeleksi bagian mana yang akan kita share ke klien. Contohnya seperti ini. Saya share yang portion of screen ya. Saya share. Nah, nanti ada kotakan ini, kotakan untuk bagian yang mau di-share. Nah, ini kita bisa geser kemanapun yang kita suka, mau di atas, di bawah, di tengah ya. Dan kita juga bisa merubah ukurannya, mau diperkecil, dipersempit, diperlebar, itu bisa. Nah, seperti ini. Nanti yang akan tampil adalah yang di dalam kotakan ini ya. Nanti di siswa akan tampil seperti ini ya. Nah, ini misalkan saya seperti ini ya. Nah, ini kan yang tampil cuma kotakan yang kecil ini di siswanya atau di kliennya. Jika kita perbesar, ya otomatis akan menyesuaikan. Nah, seperti ini. Jadi, kotakan yang ini saja yang sedang tampil, yang ditampilkan ke klien. Nah, seperti itu ya. Itu adalah share screen untuk yang tadi portion of screen. Seperti itu. Saya stop. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa pilihan untuk share screen di aplikasi Zoom Meeting ya. Silakan bisa dipraktekkan untuk yang akan memulai atau akan mengadakan meeting melalui Zoom ini. Semoga bermanfaat ya, silakan coba dipraktekkan. Dan kalau masih ada yang bingung atau ada pertanyaan, silakan tulis saja langsung di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.